Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali di NKMNL. Ini santai aja di depan. Saya sendiri di luar ini di malam minggu. Oke, guys, tonton video ini sampai selesai. Jangan di-skip. Tapi tetap eksis. Ini Bang Koslet eksis ingin mengupload video ya. Memang ceritanya ya namanya juga terkendala dengan hambatan antara kerja dan buat video. Tapi janji sebulan sekali insya Allah mengupload video ya. Cuman durasi ini pasti panjang guys. Permasalahannya ya saya terlahir manusia biasa yang bukan orang pendidikan, nggak sekolah tinggi, nggak intelek. Cuman saya pernah membaca kitab gundul, pernah mondok pesantren. Tapi ya memang saya selalu benci kepada orang-orang yang di dalam hatinya jahat, mempunyai sifat sombong. Karena saya tidak bisa sombong. Dan apa saya yang harus disombongkan? Karena saya tidak ada apa-apanya. Dari keturunan bangsa Sunda yang tidak punya apa-apa. Ibu bapak saya memang udah meninggal dan tidak punya juga warisan karena ibu saya orang miskin. Tapi saya bisa mondok pesantren karena memang jerih payah saya berusaha untuk tinggal di pesantren gitu. Kali ini saya akan berbicara karena melihat tentang kejahatan berbagai macam manusia itu di medsos mempertontonkan suatu kejahatan, suatu pemenangan, suatu keadilan, dan sesuatu ambisi ingin menjadi ingin. Padahal kekuasaan Allah tidak bisa dipaksakan dengan kadar dan kemampuannya. Kalau kekuasaan Allah dipaksakan dan diusahakan dengan keahliannya, kemampuannya, pasti bisa dan didorong doa. Tetapi itu juga harus, kata di dalam ilmu balaghahnya dulu, muqtadol hal, artinya sesuai dengan metukan pekerjaannya, cocok. Kalau sarjana elektro, yang jelas elektro. Informatik harus informatik jurusannya. Mesin ya mesin, semacam itu. Ada juga sarjana pendidikan, harus juga ke pendidikan. Ini ada orang yang ambisius, ya saya bukan menghalang-halangi, dan memang kehendak Allah bisa saja. Tetapi tidak sesuai dengan yang dipelajarinya, yang dituntutnya semasa dia mempelajari ilmu sekolah-sekolahnya. Kalau di sekolah kan ada yang namanya sekolah aparatur kepemimpinan, ada. Nah itu layak menjadi pemimpin. Atau sekolah secara orang sarjana pendidikan layak menjadi seorang pendidik. Toh orang gembor-gembor mencari promosi, pengaruh, atau pamer dengan berbagai macam piagam dan penghargaan, biar rakyat tahu penghargaan saya pantas menjadi seorang pimpinan karena saya cerdas. Saya sekolah ke luar negeri, saya pandai berbicara bahasa Inggris dan sebagainya. Itu layaknya kalau menjadi pemimpin, bisakah? Saya rasa kalau layak semacam ini, orang yang pandai melobi ke luar negeri, ya bidangnya menteri lobi
atau menteri luar negeri, atau dia sekolah pendidikan bidangnya guru mengajar. Kalau dibilang kepemimpinan ya justru aparat pemerintah harus sekolah kepemimpinan, walaupun itu tidak tinggi-tinggi, ya belajar ilmu. Untuk saya pernah di Posrum Remaja Islam belajar berlatih di dalam kepemimpinan, ada piagam saya. Walaupun saya nggak tinggi, cara memimpin yang bijaksana, cara berpengaruh, simpati rakyat untuk bisa memilih dia bagaimana. Kalau ini hanya dengan kita berpoya-poya, berpamer dengan identitas saya ini berhasil perwakilan rakyat Indonesia dengan berbahasa Inggris, forum internasional, mendapat piagam penghargaan, ya wajar kalau jadi menteri luar negeri. Tapi untuk memimpin negeri ini, bisakah semacam itu? Hati manusia tidak bisa dibohongi, karena itu melalui jalur apa yang dikatakan, saya pernah la surikum wala azadikum walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Jangan kau lihat dari pendidikan dan penampilan, gaya bahasanya, retorikanya bagus, kata-kata bahasa Inggrisnya. Kalau menilai seseorang, lihatlah hati dan amal perbuatannya. Ikhlas dikuatkan di dalam ayat Quran, atqakum, artinya takwa. Orang-orang yang dekat mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, takwa, maka insya Allah tenang. Tatmail qulub, di dalam dirinya akan selalu menjadi acuan hanya semata-mata karena Allah. Itu pemimpin. Bukan pemimpin yang mencari kemana-mana mengumpulkan massa untuk dijadikan tameng, tumbal, diadu domba. Apalagi pemimpin yang berlandaskan agama dibawa ke politik, ini akan menjadikan hancur negara kita. Saya miris sekali, karena negara ini bukan negara agama, tetapi cukup agama itu untuk dipahami, dicernai, dan dimaknai bagaimana orang beragama yang benar dan yang lurus. Yang mana Allah berfirman udkhulu fis silmi kafah, yang lurus itu gak dicampur-campur kita berkampanye di masjid. Saya khawatir akan timbul negara ini dengan keluarnya radikal atas nama agama dan atas nama Islam. Syariat-syariat yang dibawa oleh mereka itu semacam apa? Agama atau politik? Politik ya politik. Miris sekali. Indonesia ini kebanyakan rakyat, kalau sudah dipromosikan agama, kelayakannya umum kan. Rakyat Indonesia itu umum, berpengetahuan agama ya agama Islam, tetapi pendalaman agama ya masih memble-memble begitu saja. Adapun ada orang mengusul agama dengan dalil dan hadis, usul fikih, segala macam, ilmu belaga, ilmu mantek, ilmu bayan dan sebagainya, dengan dibuatkan kedok semacam itu, maka rakyat akan mudah terpengaruh. Wah, ini benar-benar nih ahli agama. Tetapi pemahaman agama itu bukan ke situ, dicampur adukan dengan politik. Banyak sekarang ini dibawa-bawa agama. Politik ya politik, agama ya agama, pisahkan. Karena itu akan timbul peraduan, permusuhan, pertikaian kalau seorang pemimpin mengajak dan merangkul para alim ulama supaya ikut berkampanye untuk mendukung inilah pemimpin yang baik. Nantinya akan terjadi radikal. Saya katakan, kiai istiqomah menjadi kiai itu bagus. Itu muqtadal hal pada tempatnya.
Seorang pemimpin, layakkah menjadi seorang pemimpin yang cuma hanya sekedar modalkan identitas? Saya sekolah tinggi di Amerika School, saya keluaran ini di bidang pendidikan. Layakkah dia mengurus negara? Bisakah semacam itu? Semuanya ada bagian masing-masing. Jangan serakah. Kalau toh kalian udah berpendidikan tinggi, sekolah dengan kependidikan, punya titel, bergeraklah di bidangnya semacam itu. Jangan ngacak ke tempat lain. Karena Allah akan menurunkan dan mengutus seseorang pimpinan itu yang benar-benar yang datang dari hati nurani rakyat, kehendak rakyat. Bukan ada KKPS untuk dibunuh, bukan ada pencurangan. Sekalipun curang, dicurangi menangnya, nanti apa akibat perbuatan curang itu? Tidak akan pernah tenang negeri ini. Akan tetap terus digoyang karena memang tadinya tuduhan curang. Nah ini, padahal yang saya lihat secara mata indera batin kasar saya, dulu Pak Jokowi itu dengan kehendak rakyat secara pilpres, pilkada daerah, mayoritas lebih condong pada waktu itu memang kepemimpinan sepi. Yang diandalkan hanya yang keluar yang belusukan adalah Bapak Jokowi. Setelah terpilih, banyak rakyat menyesal. Katanya curang lah, inilah itu. Padahal pilkada daerah itu dituduh macam-macam. Sesudah terjadi, karena merasa yang kalah ini keluar. Kalau dari ilmu khilafah itu istidraj atau khawarij, mereka itu keluar mengadakan gerilyawan. Sampai sekarang pun, padahal udah akhir jabatan ini Presiden Jokowi ini, tinggal 2 tahun lagi, masih ada kelompok-kelompok ini mau menumbangkan, memakzulkan, ya semacam Egy Suzana, Gus Nur, pemimpin zolim. Udah jelas tinggal sedikit lagi, masih ada itulah para gelandang-gelandang yang ingin mencari kesempatan atau mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Semacam inilah akan timbul keluar radikal yang pemahaman Islamnya kurang sempurna. Karena apa kata tadi? Agama ya agama, politik ya politik. Jangan dicampur baurkan antara agama dan politik. Akan menjadi apa? Hancur. Coba kalau sudah terjadi sekarang, pemimpin kita yang akan dipilih adalah Bapak Anies, yang jelas tadinya beragama, berpendidikan tinggi, diadukan kepada politik untuk mengurus negara ini. Akankah terjadi khilafah? Pasti. Apalagi didukungnya oleh yang namanya FWI, HTI, tadinya yang besutan-besutan orang-orang yang dalam agamanya yang memang agak sedikit dekat ke radikalnya, bukan ke NU-nya. Kalau NU kan nengah-nengah, artinya tidak condong ke sana, tidak tetap paham di dalam kitab NU-nya adalah sesuatu yang menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan berarti radikal, bukan arti keluar, tetapi NU tetap membackingi seluruh aliran-aliran yang memang kebanyakan aliran yang melenceng. NU adalah di tengah, syariat dikatakan syariat NU. Tidak menonjolkan dan tidak mau membelakangkan dan tidak mau mengedepankan. NU adalah di tengah-tengah. Karena NU tidak mau dicampur baukan. Menurut saya agama politik. Sampai karena berlebihan dengan keradikalnya, orang-orang beragama pun tadinya kiai yang istiqomah, wirid, mengurus santri, ikut berpolitik, menjadi menteri, menjadi wakil presiden. Diajaknya untuk berpolitik. Sebenarnya itu tidak ada. Kiai ya tetap kiai, jangan mau berpolitik. Karena akan akibat hancur negara ini. Akan terpecah belah. Apalagi sekarang ada besutan-besutan
yang pemimpinnya yang selalu diidolakan adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang intelek, itu secara kasat mata mereka. Tetapi pandangan Allah, apa kata tadi? Saya katakan Allah itu tidak melihat kamu itu berpendidikan, tampang, ganteng, gagah, mau kamu jenderal, mau kamu menteri untuk memimpin negeri ini. Tetapi Allah akan saya ridho adalah kepada orang-orang yang atqakum, tatkawa di dalam hatinya dan punya hati banyak beramal demi untuk kepentingan orang banyak. Itulah pemimpin. Dengan nyata belajar dari bawah, bukan langsung dari menjadi calon pemimpin atau menjadi sedang gubernur tanpa dilatih dengan SD, SMP, SMA itu. Jadi paham tentang kepemimpinan, bukan hanya asal-asalan. Jadi ketika ada seorang yang tadinya berpendidikan tinggi masuk di dalam kepemerintahan, akhirnya ngawur. Banyak-banyak proyek yang ibaratnya gagal, yang harus pembangunan ini gagal karena tidak terstruktur tadinya. Dia khusus mengolah di bidang pendidikan atau sekolah tinggi di bidang retorika kata-kata, atau dia dipakai dengan untuk berbahasa Inggris di luar negeri, luar negeri itu bagus. Tetapi untuk mengatakan atau memimpin negeri ini, saya katakan itu tidak sesuai dengan yang ia pelajari, dengan ia yang miliki, dengan ia belajar ilmu ke luar negeri. Karena itu saudara, saya ini kan ngomong eksis di video atau di video, mau sedikit durasinya mau panjang, yang jelas saya juga senang komentar-komentar. Walau saya tidak berpendidikan tinggi, tapi paham hati nurani membaca. Mata saya bisa melihat, telinga saya bisa mendengar, mulut bisa berbusa-busa dan berkata-kata. Apapun bentuknya itu, mau salah, mau benar, mau bahalah, atau picek mata lo. Nah itu. Nah inilah orang-orang yang tadinya pemahaman agamanya kurang, selalu mengedepankan emosi dan ambisi tanpa didasari agama, maka omongan-omongannya akan kemana dan ngawur. Oleh karena itulah, berprinsiplah sebagai manusia yang beriman kepada Allah, yang selalu hatinya untuk mendekatkan diri. Menjadi pemimpin itu hanya semata-mata pilihan dari Allah, bukan hanya semata-mata ambisi, kalah, menjadi emosi sampai berlarut-larut, tidak pernah henti-henti untuk memberondong, untuk memberangus dan memakzulkan dan melemahkan pemimpin di negara ini yang sah. Tidak berhenti mereka menggonggong dan menggerogoti untuk merusak negeri ini supaya hancur. Tetapi Allah akan melindungi kepada siapapun yang dikehendaki, kepada siapapun yang berdiri tegak dengan perbuatannya, dengan amalnya, dengan kelakuannya, ikhlas, ridho, itu hanya semata-mata kehendak rakyat atau kehendak Allah, maka tetap akarnya, kakinya akan kuat mengerat ke bumi dan ke atasnya akan tinggi menjulang dengan buah-buah yang indah, karena hasil pekerjaannya baik, hasil ketakwaannya baik diterima Allah. Mereka sumpah berbagai macam demi untuk menghancurkan, demi untuk menzolimi diri sendiri, menzolimi orang lain. Mereka tak akan pernah menang di muka bumi ini. Saya yakin itu. Walaupun mereka berusaha sekarang ini muncul kayak Egy Sujana, Gus Nur, Bang Tri dan sebagainya, mereka sumpah demi mati. Ini memang akan timbul lagi semacam dulu besutan-besutan atau warisan-warisan Kartosuwirjo. Ya, bisa-bisa kalau memang melanggar dan radikal didapat, maka
mereka itu akan eksekusi mati, saya yakin. Tapi mereka hanya sebatas sumpah-sumpah, hanya untuk menghancurkan dan tidak hancur, bohong-bohongan, saya rasa akan aman-aman aja. Cuman karena mungkin mereka cari popularitas di negeri ini untuk mencari penghasilan, entah dari YouTuber, entah dari ya biar dikenal orang gitu, sambil matanya bilang picak atau kubluk atau mubah lah dan sebagainya. Mungkin mencari sesuatu sensasi agar bisa dilihat orang. Tetapi menurut saya salah kalau menyalahkan pemimpin yang sudah ada. Kita tinggal lanjutkan aja, karena pemimpin ini adalah suatu anugerah dari Allah. Allah turunkan kepada Pak Jokowi supaya memimpin negeri ini agar menjadi inspirasi kepada pemimpin-pemimpin yang lain, kalaupun tidak 3 periode. Cuman saya mengharapkan diselesaikan dulu proyek-proyeknya dan lobby ke negeri asing yang justru ekspor impor yang biasa kita kerjaannya oleh mafia-mafia ke luar negeri dihalangi atau dihapus atau dibekukan atau keran-keran mereka ditutup. Itu akan memudahkan kita maju bangsa ini. Semoga Bapak Jokowi terus berlanjut. Saya mengharap 3 periode saja atau seumur hidup, karena yang layak menurut panca indera kasat mata saya hanya dia. Kalau yang lain untuk memimpin negeri ini saya belum ada titik terang, karena saya memang manusia biasa yang lahir, ibu bapak saya tidak ada, memang tidak kenal saya siapa dan untuk siapa dan dari mana. Yang jelas saya ini adalah berbentuk seorang supir yang masih hidup, tetap menggantungkan diri kepada Allah walaupun hidup antara makan dan tidak. Tetapi saya bersyukur atas karunia ini. Saya tidak terjun kepada seperti orang-orang yang rakus, orang-orang yang suka belatat blotot, orang-orang yang suka dengan pegangnya pistol sembarangan, dan orang yang suka ya kalau ada celah saya jadi pemimpin saya akan korupsi, atau kalau ada celah saya menjadi seorang garong pencuri saya akan jadi pencuri. Saya tidak bisa ke sana karena saya manusia yang biasa-biasa, terlahir hanya menerima atas kehendak dan kodratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semacam itu saya guys memberikan sebuah gambaran yang memang anggaplah Bang Koslet ini selalu benci kepada orang-orang yang berbuat jahat. Namun kejahatan itu semoga yang jelas akan kejahatan itu akan sirna dengan sendirinya. Kalau di dalam niatnya mereka itu terus hanya berbuat onar, berbuat jahat, menghasut rakyat Indonesia, mewakili rakyat, apalagi berbagai macam yang dituduhkan yang tidak sesuai fakta di lapangan, berbagai macam untuk meruntuhkan seseorang mereka. Tetapi tetap yang dituduh atau yang difitnah mereka akan bertengger terus, tak akan pernah berhenti dengan kebaikan-kebaikannya. Selalu ada yang membela, yaitu rakyatnya. Tetapi orang yang sekelompok ini yang selalu mengacung-ngacungkan tangan, yang selalu membabi buta, mencaci maki orang, maka lihatlah yang akan terjadi ke depan mereka. Entah di penjara, entah dieksekusi mati, entah diapakan. Yang jelas Allah tidak wala yajzaha illa mislaha. Allah tidak membalas kepada orang-orang yang jahat, tetapi di kemudian hari akan ketemu kejahatan mereka dengan sendirinya, dengan sadar, dengan akhir hidupnya akan selalu diterima dengan hina dan hina dengan kekuasaan Allah itu sendiri. Allah tidak akan membalas langsung kepada orang yang berbuat jahat, tetapi di kemudian hari mereka akan merasakan kejahatan-kejahatan. Tetapi orang yang merasa terdolimi selalu berdoa walaupun bagaimanapun, selalu dihianati, selalu
apapun tetap akan bertengger dan kuat kakinya ke bumi mengikat ke langit 7 atau ke bumi 7 dan tingginya menjulang ke langit atas sampai 7 lapis langit akan diterima kebaikan-kebaikan. Malaikat mendengar, siapapun mendengar, panca indera mata pun mendengar bahwa orang-orang yang berbuat baik itu akan tetap tegak menghadapi kesombongan orang. Oleh karena itu, janganlah sombong di muka bumi ini atas dengan pekerjaan, atas dengan pencapaian, karena kesombongan itu akan kembali kepada diri sendiri. Saya merasa miris di negeri ini ada yang pamerkan dengan identitas berbagai macam keberhasilan. Satu saat kalau dia memang kepilih atau menjadi seseorang yang disegani, nah akan timbul kesombongan, lupa akan pencapaiannya, sombong akan mengakibatkan kehancuran. Itulah sudah dicontohkan di negeri kita oleh Bapak Polisi Ferdy Sambo. Dengan kesombongan, merasa kuasa segala-galanya, Pak Sambo akhirnya dieksekusi mati karena tidak sadar bahwa dirinya hanya amanah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, tapi tidak sadar kesombongan itulah yang akan mengakibatkan dirinya terjerumus ke dalam kenistaan dosa dengan akhirnya berakhir di jeruji besi atau dieksekusi mati. Saya juga khawatir kepada orang-orang yang semacam ini. Kayak kadrun ini yang kasat mata selalu terpengaruh, terperangah, terkepincut atau selalu terpesona dengan keberhasilan seorang, dengan kecerdasannya, dengan ketangkasannya. Ini adalah layak menjadi seorang pemimpin yang berhak karena cerdas dan lugas. Itu hanya panca indera matanya saja, tidak melihat hati nurani dan perbuatan amalnya. Apakah ia suka mendekatkan diri kepada Allah? Ataukah dia suka takarub kepada Allah? Apakah ia selalu ingat akan dirinya bahwa kekuasaan Allah tidak akan mengalahkan segala-galanya, tetapi Allah akan melindungi kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Oke, karena itu perbaikilah diri kita ini dari sekarang. Jangan melihat orang itu dari sisi gelap, tetapi lihatlah orang dari sisi kebaikannya. Kalau orang melihat dari sisi gelap, yang jelas akan timbul di negeri ini selalu perpecahan yang akan terjadi. Tetapi kita lihat sisi baiknya lah, karena anggaplah bahwa itu adalah sebuah kebaikan, kado dari Allah, hadiah dari Allah, kalau memang orang benar-benar tetap meyakinkan dirinya kepada Allah. Semacam keyakinan dalam kebatilan, keyakinan dalam untuk memfitnah, keyakinan dalam untuk menjegal orang atau memusuhi orang, maka keyakinan itulah akan tertolak dan tidak diterima oleh Allah Yang Maha Kuasa. Apapun bentuknya, sampai kapanpun mereka berkuar-kuar habis-habisan demi untuk membela keyakinan yang salah, maka tertolak dan hancur semacam itu. Oke, Bang Koslet di sini hanya sekedar memberikan ulasan, tidak dengan pastilah Bang Koslet juga sedikit-sedikitnya ya tahu lah ilmu-ilmu yang namanya pesantren, tapi tidak seperti orang Bolokosuto yang hanya kerjanya nyinyir di medsos, menyalah-nyalahin orang atau mengkafir, menzolimi orang segala merasa terdolimi. Saya rakyat biasa nggak terasa terdolimi di saat ini, karena saya masih bisa bersyukur, bisa diberikan nikmat oleh Allah, bisa makan sekalipun saya hidup seorang supir. Ya begini tetap hanya menggapai dan semoga mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, cerita singkat, janganlah kita ini merasakan merendahkan orang lain. Lihatlah pada diri kita, sesungguhnya sebenarnya diri kita ini siapa dan untuk siapa. Man arafa nafsahu arafa rabbah. Lihatlah dirimu. Kalau kamu sudah mengenal dirimu, siapakah Tuhanmu? Kalau kamu sudah mengenal Tuhanmu,
kelolalah dirimu untuk menjadi lebih baik, karena Tuhan tidak akan melindungi kepada seseorang kecuali orang itu mengetahui Tuhannya akan dijaga. Oleh karena itu, yang akan dijaga oleh Allah adalah orang-orang yang berbuat baik. Terima kasih, hanya setengah jam ulasan ini di malam minggu. Bang Koslet selalu hadir. Semoga mengupload video ini ada manfaatnya. Kata-kata dari Bang Koslet dari awal dan dari akhir, kalau memang ada salahnya, semua itu semata-mata kebodohan dan kehilapan Bang Koslet. Tetapi kalau ada benarnya, itu semata-mata taufik dan inayah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Bye bye.